Wabarakatuh, Sampurasun, salam sohea. Halo Gici yang sudah bergabung di live Instagramnya Resudi saya dan yang sedang menonton tentunya menghadap. Semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim di dunia dan untuk bagi Cianjur yang menjalankan juga ya. Semoga kita semua dilancarkan dan dipermudah dalam segala aktivitas menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini ya Dok ya. Dan tentunya semoga kita semua diberikan selalu keberkahan bulan yang penuh rahmat ya. Senang sekali rasanya saya Gisela Dita bisa kembali hadir di podcast dokter kita. Tentunya bisa saya sendiri, bisa bersama dengan Dr. Usep Suhendra SPP. Beliau adalah dokter spesialis paru. Kita akan ngobrolin, hari ini kita akan ngobrolin seputar paru tentunya dalam rangka Hari Tuberkulosis Sedunia ya Dok ya, yang diperingati tanggal 24 Maret adalah Hari Tuberkulosis Sedunia. Jadi kita akan membahas tentu saja mengenai tuberkulosis, obati dan cegah TB dengan somea. Gitu ya. Nanti kita akan bahas. Dokter, apa kabar Dok? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Dok? Puasanya lancar? Lancar. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu dalam kelancaran di bulan suci Ramadan ini. Terus seperti yang tadi sudah kita sebutkan, kita akan ngobrolin seputar tuberkulosis. Kita ada dalam rangka Hari Tuberkulosis Sedunia tanggal 24. Ini temanya apa sih Dok? Ya, tema untuk tahun ini pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sohea wargi Cianjur. Nanti kita bertemu lagi di podcast dokter kita saya pada pagi ini. Saya senang sekali. Pada kesempatan ini kita dalam rangka Hari Tuberkulosis Sedunia yang selalu diperingati setiap tanggal 24 Maret di Indonesia ini, dan tema yang diambil pada kesempatan ini yaitu yes, we can and TB ya. Jadi ayo bersama kita akhiri TB. Hari tuberkulosis ini diperingati setiap tanggal 24 Maret sehubungan dengan ditemukannya kuman mikrobakterium tuberkulosa oleh Robert Koch pada tahun 1882. 1882. Ya. 100 tahun kemudian baru ditetapkan tanggal 24 Maret ini sebagai Hari TB Sedunia. Oke. Dan ini tuh kan biasanya tuh mungkin banyak masyarakat yang masih belum tahu gitu kan. Ini belum paham mengenai TB itu sendiri. Karena yang bisa baca juga Dok, Indonesia merupakan salah satu negara kedua setelah India yang kasusnya paling banyak juga gitu. Berarti kan ini merupakan salah satu pertanda bahwa Indonesia masih belum aware nih masyarakatnya terhadap penyakit TB ini. Selalu misalnya, aduh, adalah ini mah penyakit yang gampang, dan saya juga baca itu adalah penyakit yang cukup mematikan ya Dok ya. Sama halnya penularannya seperti COVID-19. Lebih bahaya. Lebih bahaya tuh, lebih bahaya. Jadi di Cianjur harus banyak mengetahui tentang hal ini. Boleh dong kita bahas kali ya. Langsung aja ke TB-nya itu sendiri. Dijelasin dulu dong Dok, TB itu sendiri apa sih? Ya, TB ini atau tuberkulosis ini merupakan suatu penyakit infeksi menular pada manusia yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosa complex ya. Jadi kuman Mycobacterium tuberculosa ini ditemukan oleh Robert Koch tadi ya. Nah, penularan daripada kuman Mycobacterium tuberculosa ini adalah melalui percikan darah. Jadi ditularkan dari orang yang terkena TB, nah kemudian batuk, nah batuk itu mengandung droplet, dan droplet ini akan terbawa udara lalu terhirup oleh manusia yang lain atau orang yang lain sehingga hinggap ke badannya, kemudian akan menyebabkan sakit TB. Kemudian setelah tertular oleh kuman tersebut, maka akan timbul gejala-gejala seperti batuk. Batuknya 2 minggu atau lebih, bisa berdahak, bisa batuk berdarah, kemudian ada penurunan berat badan, kemudian keringat malam, dan juga sesak nafas. Nah, itu adalah tanda-tanda daripada terkena atau tertular oleh kuman Mycobacterium tuberculosa. Oke. Gitu. Non-stop itu Dok, batuknya selama 2 minggu itu 2-3 minggu. Betul. Lama ya berarti Iya. Dok. Nggak ada berhentinya, terus batuk berdahak berarti Iya. Dok. Kadang kan tidak sadar kalau misalnya kita mempunyai batuk-batuk sembuh lagi, batuk-batuk sembuh lagi, tidak sadar
dan tidak disadari secara langsung bahwa mungkin batuk yang tidak sembuh-sembuh ini bisa disebabkan karena kuman Mycobacterium tuberculosa. Oke, tadi juga ada keringat malam. Yang disebut dengan kenapa disebut keringat malam tuh, Dok? Ya, itu salah satu tanda daripada gejala TB, yaitu keringat malam yang berlebihan. Ya, keringat malam yang berlebihan ini disebabkan karena aktivitas kuman yang juga aktivitas badan untuk melawan kuman sehingga timbul keringat yang berlebihan. Oke, jadi itu tuh sebetulnya si kuman itu tuh berarti hinggapnya di paru-paru, Dok? Betul. Ya? Betul. Oke. Bisa di paru, bisa juga di luar paru. Jadi TB ini macam-macam ya, bisa TB paru atau TB di luar paru yang disebut dengan TB ekstra paru. TB ekstra paru ini bisa ditemukan yang sering kita temukan di kelenjar, TB kelenjar, kemudian ada TB kulit, kemudian ada TB di dalam usus, TB abdomen, kemudian ada TB tulang, sering juga ditemukan, bisa menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian juga ada TB di mata ya, kemudian di ginjal dan di jantung juga pernah ditemukan. Kemudian di payudara, TB di payudara ditemukan, TB di dalam alat kelamin juga bisa dan ditemukan. Jadi seluruh tubuh bisa terkena penyakit TB, gitu Bu. Oh, jadi ini tuh menyebar sangat luas. Ini dia kenapa disebut TB itu mematikan, Dok ya? Iya, dapat menyebabkan kematian apabila tidak segera ditangani. Oke. Kemudian gimana caranya kita tahu atau melakukan pengecekan terlebih dahulu gitu, Dok? Ya, untuk mengetahui penyakit TB, pertama kita harus mengenal dulu gejala-gejala tadi ya, batuk 2 minggu atau lebih, kemudian ada penurunan berat badan, keringat malam, kemudian sesak napas, demam. Nah, apabila ada hal tersebut maka kita segera periksa cek dahak ya, cek dahak bisa di vaskes terdekat, bisa di rumah sakit untuk diperiksakan dahaknya. Kalau memang positif nanti kita obatin selama 6 bulan ya. Dan kalau positif itu ditemukan kuman Mycobacterium tuberculosa. Di RSUD Sayang ini sudah ada pemeriksaan bisa mikroskopis, bisa pemeriksaan gen expert atau tes cepat molekuler. Itu gen-gen TB itu bisa ketahuan di situ. Oh, oke. Ya. Tadi pengobatannya itu 6 bulan ya, Dok? Ya, pengobatan 6 bulan. Dengan pengobatan 6 bulan, kuman akan tereradikasi dan kemudian akan terjadi perbaikan dan terjadi penyembuhan penyakit. Oke. Sebelum tadi menyebar kemana-mana gitu ya, Dok ya. Jadi mending diobati sedini mungkin gitu. Oke, pengobatannya berarti kayak gimana, Dok? Pengobatannya TB ini ada selama 6 bulan minimal ya. Jadi ada 2 tahap pengobatan TB itu. Tahap pertama selama 2 bulan, tahap awal, kemudian dilanjutkan dengan tahap lanjutan selama 4 bulan. Tahap awal ini menggunakan 4 macam obat, kemudian tahap lanjutan menggunakan 2 macam obat. Dan itu harus dilakukan atau diminum secara terus-menerus selama 6 bulan sampai dinyatakan sembuh oleh dokter. Oh, oke. Jadi saya juga pernah nengok orang ke ruang Samolo kalau nggak salah, Dok ya. Ruang isolasi. Ternyata ada ruang isolasi. Saya pikir itu ruang isolasi COVID-19 gitu. Ternyata bukan. Dari dulu sudah ada. Dulu sudah ada ruang dan isolasi ternyata TB. itu tuh adalah ruang isolasi TB. Betul. Ya. Jadi warga Cianjur juga tidak perlu khawatir gitu kalau misalnya ada pasien pasti dirawatnya di situ gitu ya, Dok ya. Ya ditempatkan di ruang khusus itu supaya tidak terjadi penularan di antara pasien di rumah sakit, kemudian juga antara pengunjung, kemudian juga tidak terjadi penularan terhadap petugas kesehatan itu sendiri, sehingga dibuatkan ruangan khusus agar pasien tersebut dapat ditangani dengan baik dan aman untuk lingkungan sekitarnya. Betul. Dokter, kita sekarang bahas mengenai cara pencegahan TB itu sendiri. Bisa dicegah nggak sih, Dok? Bisa, pencegahan TB itu memang mudah sekali dicegah. Pertama, kita untuk di lingkungan masing-masing ya, di rumah misalnya. Misalnya di rumah itu kita ventilasi harus bagus, ya artinya udara yang masuk dan keluar seimbang. Jadi jendela-jendela harus dibuka, itu untuk lingkungannya sendiri. Kemudian cahaya matahari harus masuk. Ya, jadi kalau misalnya rindang-rindang pohon-pohon di halaman rumah bisa dipangkas sedikit, gitu ya. Yang penting udah sinar matahari bisa masuk dan kuman TB itu bisa mati oleh sinar matahari selama 15 menit ya. Jadi mudah. Bisa mati, Dok? Betul.
Kemudian untuk orangnya sendiri, apabila ada batuk-batuk, maka kita selalu menggunakan masker kalau batuk ya. Kemudian kalaupun tidak ada masker, batuknya harus ditutup dengan tangan atau dengan tisu atau dengan lengan ya. Ada etika batuk namanya. Batuk. Itu bisa diterapkan Gini di ya, Dok. lingkungan rumah sendiri. Nah, itu bisa diterapkan ya untuk mencegah penularan tersebut. Kemudian apabila ada gejala-gejala tersebut, maka segera periksakan tadi. Segera periksa dahaknya, kemudian bisa difoto ronsen misalnya gitu ya. Untuk menentukan apakah ini TB atau bukan ya. Kalau memang TB, maka segera kita obatin dan penularan mungkin akan berkurang. Betul. Untuk warga Cianjur yang punya pertanyaan, boleh silahkan langsung tanyakan di kolom komentar aja ya. Oke. Kemudian selanjutnya selain itu juga tentu daya tahan tubuh harus bagus ya. Ketika kita tertular oleh TB, maka tidak akan langsung sakit kalau tertular oleh TB. Ya. Hanya 5% yang menyebabkan sakit. Kemudian 90% akan sembuh. Nah, dari 5% ini akan terjadi sakit TB ya. Dengan apa? Yaitu dengan daya tahan tubuh kita harus bagus. Tentu dengan pola makan yang baik ya. Gizi yang cukup, kemudian istirahat yang cukup, olahraga yang teratur itu akan membantu kita mengatasi terinfeksi tertular TB. Betul sekali ya, Dok. Salah satunya jadi tadi adalah bagaimana kembali lagi ke orang yang punya imunitas yang bagus juga gitu ya. Jadi untuk warga Cianjur jangan lupa selalu menjaga imunitasnya gitu ya. Oke, boleh ya sekali lagi untuk warga Cianjur yang punya pertanyaan seputar tuberkulosis atau paru-paru, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke. Dokter, kalau misalnya ngomongin soal di RSUD sendiri banyak dok kasus paru-paru itu, kasus TB. tuberkulosis ini. Oh ya, di RSUD sendiri banyak kasus TB ya. Ditemukan banyak sekali, bisa ratusan ya. Ratusan. 800 sekian kalau nggak salah. Untuk kasus TB dalam 1 tahun terakhir ini. Jadi ada yang berobat rawat jalan, ada yang rawat inap. Jadi di RSUD sendiri banyak kasus TB-TB yang komplikasi terutama. Gitu. Oh, komplikasi. Betul. Karena Karena menyebabkan komplikasi itu sendiri. Yeah. Faktor risikonya itu apa aja sih dok dari TB ini? TB itu ada yang TB yang murni tanpa komorbid misalnya ya, ada yang TB dengan HIV, ada yang TB dengan diabetes mellitus. Nah, itu atau TB dengan DM. Nah, itu juga menjadi komorbid dan menjadi penyulit untuk penyembuhan penyakit TB gitu. Oke, dokter, kita akan bacain satu persatu pertanyaan yang masuk. Boleh. Karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada dari Bapak Abu Nazia. Assalamualaikum dok, apakah benar jika anak kecil tidak dapat menularkan TB-nya kepada sebayanya atau dewasa? Oh, mungkin ini kasusnya anak kecil yang positif TB ya dok ya? Ya, kalau TB itu prinsipnya adalah bahwa penularan TB itu melalui batuk ya. Melalui batuk mengeluarkan dahak atau percikan dahak mengandung kuman TB, maka akan tertular. Apabila anak itu tidak batuk, ya mungkin itu tidak terjadi penularan gitu. Tidak terjadi penularan ya kalau anaknya nggak batuk. Apalagi kalau misalnya isolasi mungkin ya dok ya. Jadi nanti akan ada lagi dok dari Ibu Isma Urjana. Tadi dokter bilang pengobatannya selama 6 bulan. Ada cara yang lebih cepat nggak dok? Pengen fast gitu ya? Ya, pengennya sih lebih singkat ya pengobatan TB. Lebih cepat ya. Tapi sekarang 6 bulan itu sudah lebih singkat dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Oh gitu dok. Bisa 1 tahun, kemudian 2 tahun gitu ya. Ini sekarang udah lebih singkat dengan metode DOTS ini. Jadi lebih singkat pengobatannya selama 6 bulan, yaitu tahap awal 2 bulan, tahap lanjutan 4 bulan. Nah, jadi memang mungkin kedepannya mudah-mudahan sih bisa menjadi 2 bulan. Ini masih dalam penelitian. Mudah-mudahan ya. Oke. Jadi jangan mau harus santai, harus tekun dalam pengobatan ya. Jangan maunya cepat terus. Maka dari itu inilah merupakan satu kendala ya. Betul. Kendala dari pengobatan TB itu tidak sebentar dan tidak mudah.
orang akan merasa enggan sekali untuk minum obat TB. Bahkan sering sekali banyak yang tidak melanjutkan ke pengobatan. Oleh karena itu, angka kesembuhannya rendah, penularannya semakin tinggi karena pasien sudah bosan minum obat begitu. Nah itu udah membosen, gak tekun minum obatnya, terus jadinya menularkan ke orang lain. Kasian ya. Jadi mending kita kalau misalnya menjadi salah satu penyintasnya harus sadar juga bahwa jangan sampai kita menularkan ke yang lain. Tuh. Ini juga nyambung nih dok, dari Ibu Puspita Puspa. Pagi dok, mau tanya. Iya, pagi Bu Apakah Puspita. TB bisa kambuh lagi setelah pengobatan 6 bulan? Tadi kan kita pengobatannya 6 bulan nih gitu. Iya. Bisa kambuh lagi nggak sih dok? Ya, TB itu bisa kambuh lagi, bisa juga terjadi infeksi berulang ya. Dari beberapa sumber dikatakan bahwa TB itu 83% bisa kambuh dalam waktu 3 tahun pertama begitu. Makanya setelah pengobatan TB itu harus menjaga daya tahan tubuh itu supaya lebih baik. Kemudian mencegah juga penularannya. Apabila batuk ya itu segera kontrol ya ke dokternya supaya dilakukan pemeriksaan ulang. Apakah itu TB berulang atau memang batuk biasa gitu ya. Oke, jadi harus dilaksanakan serangkaian pemeriksaan kembali gitu ya. Dan tadi cara pencegahannya mungkin sama Ya. setelah yang orang yang sudah pernah gitu terkena TB, ya tadi pencegahannya dengan cara-cara yang tadi yang sudah dokter sampaikan. Betul. Dan ini bagi mereka yang sudah selesai pengobatan, 6 bulan pengobatan itu diharapkan untuk kontrol pada bulan ketiga, ke-6 dan ke-12. Tuh. Jadi setelah selesai pengobatan itu kita sarankan untuk kontrol. Supaya apa? Supaya terdeteksi atau terdeteksi apakah TB-nya kambuh atau tidak, seperti itu ya. Seperti itu ya, jangan. Tapi kalau misalnya kunci dari kesembuhan itu adalah ketekunan dari pasien itu sendiri dan nggak boleh malas pokoknya ya. Setelah dinyatakan sembuh jangan udah merasa puas, udah sembuh nih gitu ya. Padahal harusnya kontrol. Tadi kata dokter ya 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan kemudian. Gitu. Dokter ada lagi pertanyaan yang masuk dari Ibu Mama Iya _Leia. Dok, yang dimaksud dengan TPT itu seperti apa ya? Ya, TPT itu singkatan dari terapi pencegahan tuberkulosis ya. Nah, ini merupakan salah satu tema kita juga tadi bahwa obati dan cegah TB dengan obati dan cegah TB. Nah, cegah ini salah satunya yaitu selain tadi menjaga penularan TB dengan menerapkan etika batuk, kemudian menjaga daya tahan tubuh dan juga untuk bagi keluarga ataupun anggota keluarga ataupun tetangga yang terdekat terutama yang serumah misalnya terkena TB itu harus diberikan terapi pencegahan tuberkulosis. Misalnya ada ibunya yang terkena TB, kemudian mempunyai anak. Nah, anak itu di bawah 5 tahun harus diberikan penyakit TB, diberikan pencegahan untuk tuberkulosisnya. Kemudian juga bagi yang penderita HIV/AIDS, kemudian juga penyakit lain seperti penyakit ginjal juga bagi apabila anggota keluarganya ada yang terkena TB dalam satu rumah, maka harus diberikan terapi pencegahan tuberkulosis supaya tidak terjadi penularan. Gitu. Oke, nah terapi pencegahan penularan itu seperti apa dok? Terapi pencegahan sama itu ada dengan obat TB juga, ya ada yang ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan diberikan. Oh, jadi kalau misalnya ada nih wargi Cianjur mungkin ya ada kasus yang sama juga di rumahnya ada yang sakit TB gitu. Yeah. Jadi bukan cuman berarti pasiennya saja yang tadi yang sudah positif ya dok ya. Betul. Tapi lingkungan sekitarnya juga harus berhati-hati dan tadi melaksanakan terapi pencegahan tuberkulosis itu akan diberikan oleh dokternya sendiri ya, terapi pencegahan tersebut. Oke. Ngomongin soal kalau misalnya TB itu kan droplet tadi ya dok ya. Apakah genetika nggak ada ya dok? Ya, ini TB ini dulu dianggap sebagai penyakit turunan, tetapi kan bukan ya. Artinya bukan, kalau turunan berarti kan secara genetik ada, tetapi bukan penyakit turunan. Bahwa TB ini adalah merupakan satu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosa. Jadi tidak diturunkan penyakit ini, hanya terjadi penularan yang cepat ya di lingkungan keluarga. Apabila
ayahnya menderita TB, maka anaknya akan tertular TB kalau tidak diberikan pencegahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa ini adalah penyakit turunan ayah ke anak. Padahal itu penyakit yang menular karena di lingkungan keluarga. Begitu. Mungkin ada juga yang kayak udahlah diasingkan saja gitu ya dok, yang yang TB nih gitu udah positif itu asingkan saja, padahal kan belum tentu tadi itu dia, karena mungkin penularannya kan bisa dengan droplet itu tadi gitu ya. Ada lagi dok dari ini bapak atau ibu ya? Bapak ya kayaknya ya. Dari Bapak Tarmin Bejo 7. Assalamualaikum dok, izin bertanya dok, kenapa ya dok kalau yang terkena TB pasti kurus? Yang terkena TB pasti kurus. Kurus, kenapa ya? Pertama bahwa kita lihat gejala-gejala TB tadi adalah batuk-batuk, kemudian demam, ada penurunan berat badan, keringat malam. Nah di situ kuman masuk ke dalam badan kita itu tentu menimbulkan berbagai macam reaksi dari tubuh kita. Nah, reaksi tubuh tersebut memerlukan energi yang banyak ya untuk melawan kuman tersebut, sehingga energi yang ada di badan kita itu terpakai untuk membasmi atau melawan kuman TB tersebut. Nah, sehingga kita terjadi penurunan berat badan ya. Terlebih lagi kalau misalkan ada gangguan pencernaan ya kan. Jadi asupannya kurang, maka berat badan akan turun drastis seperti itu. Kemudian juga pada penyakit TB akan mengalami gangguan sesak napas. Ketika kita mengalami gangguan sesak napas, maka otot-otot tubuh kita bekerja secara ekstra, otomatis energi yang ada di dalam badan kita juga terpakai untuk mengkompensasi napas kita supaya udara kita supaya terpenuhi di badan kita. Mungkin seperti itu ya. Nah, sehingga apabila sudah diperiksa, kemudian ditemukan kuman TB atau didiagnosis TB, kemudian dilakukan pengobatan, lalu kumannya mati, maka tubuh akan mulai lagi pulih dengan naiknya berat badan. Gitu. Jadi berat badannya itu akan kembali normal. Kembali normal. Sembuh ya, iya, ya? dengan catatan yang makannya harus bagus, gitu itu. ya. Gizinya harus bagus tetap seperti itu supaya badan kita juga akan kembali fit seperti biasa. Ngomongin soal makanan dok, apakah ada makanan yang dilarang atau misalnya nggak boleh makan ini, nggak boleh minum ini, itu ada nggak sih dok? Ya, pada prinsipnya orang yang mempunyai penyakit TBC tidak ada larangan makanan. Justru harus banyak makan. Apapun yang makanan yang bergizi harus dikonsumsi secara benar. Yang bergizi, ingat ya, nggak boleh seblak. Seblak terus. Kadang kebalik, yang tidak bergizi yang dikonsumsi. Iya, betul. Yang bergizi dilarang. Padahal itu tadi ya, penting sekali makan makanan yang bergizi. Ini juga nyambung nih ternyata ya. Ada dari Bapak Teddy Rustandidio. Sampurasun Pak Dokter, madu bagus gak ya untuk TB? Madu nih kayaknya brand ambassador madu nih. Ya, untuk seperti ini memang mungkin untuk madu mungkin karena kandungan karbohidratnya tinggi ya, jadi ya selama ini sih tidak ada masalah ya, walaupun belum ada penelitian yang serius untuk penyembuhan penyakit TB, hanya mungkin di sini termasuk asupan gizinya aja. Mungkin untuk daya tahan tubuh, ya, dok, ya. Dan mungkin bisa juga menambah selera makan dan lain-lain, sehingga asupan gizinya bagus, sehingga penyembuhan penyakit TB juga lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Betul. Dokter, ada lagi dari Ibu Mama Iya _Leia. Dok, apakah TB ekstra paru menular? Apakah wajib cek dahak di bulan selanjutnya? TB ekstra paru menular? Ya, TB ekstra paru itu tadi ya, TB seperti TB kelenjar, TB tulang, TB kulit, TB pada mata. TB yang selain di paru-paru. Ya, selain di paru-paru. TB usus misalnya, itu ketika tidak ada batuk maka tidak terjadi penularan. Nah, begitu ada batuk, kuman TB itu bisa migrasi kemana-mana, bisa menyebar kemana-mana. Asalnya dari ekstra paru bisa jadi ke paru. Nah, kalau terjadi di paru maka akan timbul batuk. Ketika timbul batuk akan terjadi penularan. Jadi betul sekali pada pasien TB ekstra paru tetap harus diperiksa dahaknya supaya dapat ditemukan dahaknya apakah ada kumannya atau tidak. Kemudian kalau misalkan ada kuman, apakah kumannya kebal obat atau tidak? Nah, itu yang penting di situ. Terima kasih. Nah, itu ya.
Oke. Baik dokter, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Abu Naziyah. Maaf dok, bertanya kembali, bagaimana cirinya seorang yang positif TB dan resisten terhadap obat? Apakah orang yang resisten ini menularkan bakteri yang lebih kuat sehingga yang tertular langsung resisten juga? Ya, sebenarnya tanda-tandanya orang yang terkena TB baik resisten obat maupun yang TB kebal obat pada awalnya sama, yaitu batuk-batuk dulu ya, batuk selama 2 minggu atau lebih, kemudian tadi penurunan berat badan, sesak napas, batuknya kadang batuk berdarah. Nah setelah diobati itu pada bulan kedua kan kita periksakan dahaknya ulang. Kalau memang respon terhadap obat maka dahaknya akan menjadi negatif. Ketika pertama diperiksa dahak positif, kemudian pada bulan kedua setelah pengobatan diperiksa dahak menjadi negatif, itu akan respon. Tetapi pada yang terduga resisten obat itu pada bulan kedua belum konversi atau belum menjadi negatif. Nah sehingga pada bulan ketiganya kita periksa lagi dahaknya, itu masih tetap positif juga dan gejalanya nggak hilang-hilang, batuknya tetap ada, nggak ada perubahan. Nah itu kita curiga ada suatu kekebalan obat. Nah kalau begitu maka kita harus diperiksa dengan tes cepat molekuler ya, TCM, atau dengan kultur kultur kuman ya. Di situ akan terlihat nanti kebal terhadap obat TB tersebut. Nah apabila ternyata sudah dinyatakan kebal obat dan pasien tersebut masih batuk-batuk, maka kuman yang kebal obat itu akan ditularkan ke orang, sehingga orang yang tertular oleh kuman kebal tersebut, maka dia akan menjadi kebal obat juga. Jadi yang disebut dengan MDR itu tadi ya. Nah, jadi walaupun pada orang tersebut belum pernah mengalami pengobatan TB. Nah, biasanya orang yang mempunyai kekebalan obat itu sudah mempunyai riwayat pengobatan TB sebelumnya. Apakah pengobatan sebelumnya tidak teratur, tidak tuntas, sehingga kambuh lagi timbul resisten obat atau kebal obat. Betul. Nah, dan kalau misalnya belum pernah pengobatan sebelumnya tertular oleh kuman TB MDR atau resisten obat, maka orang tersebut dikatakan sebagai TB MDR primer. Gitu. Jadi ya TB MDR primer jadi TB MDR yang pertama. Nah, jadi belum pernah jadi tertular oleh kuman yang sudah kebal obat, sehingga pengobatannya pun nanti pengobatan kebal obat, bukan pengobatan biasa. Gitu. Oh, gimana tuh dok pengobatannya? Pengobatan kebal obat ya di RSUD Sayang kebetulan ini belum ada, jadi dirujuk ke Rumah Sakit Pusat MDR, bisa di Bogor, di Bandung atau di Jakarta gitu. Pengobatannya bisa 12 bulan sampai 18 bulan. Saat ini lebih ya, lama gitu lagi. Ya. Jadi makanya untuk warga Cianjur yang ngerasa udah nggak enak nih, kalau misalnya pun ada yang penyintas mungkin gitu ya, harus rajin dan tekun dalam menjalankan pengobatan. Itu kuncinya ya. Ngomongin tadi soal batuk juga, ini ada pertanyaan yang nyambung dok, dari Bapak Randi Rizky Rifazar. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Bedanya batuk biasa sama TB itu gimana? Batuk biasa sama TB tidak ada beda, namanya juga batuk ya. Hanya kita lihat waktunya. Kalau batuk biasa itu batuk sekali minum obat sembuh gitu kan, tidak ada gejala yang lainnya. Batuk itu bisa karena batuk dari paru atau batuk dari penyebab yang lain, bisa aja. Nah, kalau batuk TB itu tadi batuknya terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Kemudian disertai dahak ya, ada dahak yang disertai dahak, bisa dahak yang berwarna hijau, atau juga bisa disertai dengan batuk darah. Ditambah dengan gejala yang lain seperti sesak napas, demam, kemudian penurunan berat badan, keringat malam, seperti itu. Ya. Berarti batuknya sebetulnya sama, hanya ada beberapa ciri khas aja tadi seperti dahaknya, juga kemudian sampai batuk berdarah. Gitu. Harus dilaksanakan dengan serangkaian pemeriksaan. Ya, betul. Jadi kalau misalnya lebih dari tadi kata dokter, lebih dari 2 minggu, 2 minggu harus segera langsung periksakan. 2 minggu atau lebih. 2 minggu atau lebih ya. Oke. Ada lagi dok dari Bapak Surya _Chen. Dok, apakah frekuensi batuk TB meningkat di malam hari atau saat udara dingin? Apa bedanya sama pneumonia? Ya.
pneumonia? Hatur nuhun. Kalau batuk TB itu kan hampir sepanjang hari ya. Setiap saat hari. bisa batuk saja, Oke. kapan saja bisa batuk. Tidak dipengaruhi oleh cuaca ataupun perubahan ini. udara. Jadi kapanpun bisa batuk. Begitu juga pneumonia sama. Cuma pneumonia batuknya disertai dengan demam, sesak napas, kemudian ada bunyi ronki pada pemeriksaan fisiknya gitu ya kalau sudah diperiksa. Batuknya hampir sama, tidak ada beda, hanya waktunya saja yang membedakan 2 minggu atau lebih. Nah, itu dia tadi ya, nggak ada waktunya, nggak ada musimannya. Misalnya, Kecuali lagi batuk dingin, yang cuacanya. disebabkan alergi, ya misalnya ada itu. asma, ada punya asma berbatuk, nah dia disertai dengan dipengaruhi oleh perubahan cuaca, bisa pada pagi hari batuknya atau pada malam hari terutama batuk-batuk karena alergi. Oke. Ada lagi dok? Masih 2 pertanyaan Ya. lagi. Dari Ibu Meliani 16. Pagi dok, apakah bisa bayi baru lahir langsung TBC dikarenakan ibunya pengidap TBC? Makasih dok. Ya, potensi penularan terhadap bayi itu lebih tinggi ya karena bagi ibu yang menderita penyakit TB karena batuk dan jaraknya begitu dekat. Oke. Sehingga potensi penularannya lebih cepat dan lebih tinggi. Oleh karena itu pada saat melahirkan misalnya ya kalau ada batuk ya tetap pakai masker gitu ya supaya menghindari penularan gitu. Balik lagi ke kesadaran diri sendiri ya dok Iya, ya. Kalau betul. misalnya batuk-batuk pun kalau misalnya hanya batuk aja gitu, batuk pilek itu juga gunakan masker ya, nggak boleh males. Karena nanti menularkan, bisa jadi Benar. menularkan ya. Gitu. Ada lagi satu pertanyaan yang masuk dok dari Ibu Santi Susanti 29. Assalamualaikum dok, saya Santi, Waalaikumsalam. programmer TB PKM Kademangan. Izin bertanya, kenapa ya beberapa pasien terkonfirmasi bakteriologis yang sudah selesai pengobatan dinyatakan sembuh, kambuh setelah 2 bulan? Ya, bisa saja Bu, betul bahwa memang pasien yang sudah selesai pengobatan TB itu bisa terjadi kambuh kembali. Itu seperti yang tadi saya sampaikan, sebanyak 83% itu mengalami kekambuhan dalam waktu 3 tahun pertama. Penyebabnya bisa saja karena kuman dormannya masih ada pada saat diperiksa. Pada saat akhir pengobatan gejala klinisnya sudah tidak ada, diperiksa dahak sudah negatif atau mungkin tidak diperiksa dahak. Oleh karena itu pada 3 bulan pertama itu harus dilakukan kontrol atau evaluasi ulang untuk penyakit TB-nya begitu. Gitu Bu. Oh, oke. Begitu. Kemudian juga mungkin selain kambuh bisa saja mungkin terinfeksi kembali. Oh, bisa terinfeksi kembali seperti itu ya, ya. Dok? Jadi oleh orang yang oleh orang yang mempunyai kuman TB. Misalkan setelah selesai pengobatan tertular oleh orang lain sehingga timbul kembali gejala-gejala yang sama dan diperiksa ternyata memang TB kembali. Oh, bisa seperti itu ya dok ya. Oke, ada lagi satu pertanyaan Ya. yang masuk lagi dokter. Dari Ibu Merita Sariskia. Assalamualaikum dok, normal nggak kalau Waalaikumsalam. penderita TB di bulan kelima berobat masih ada batuk-batuknya? Ya, batuk itu harusnya sudah tidak ada ya pada 2 bulan pertama itu biasanya sudah menurun. Ketika masih ada pada pengobatan bulan ke-5 itu tergantung juga dipengaruhi oleh luas kerusakan di parunya sendiri. Kalau semakin luas kerusakan di parunya itu gejala batuknya akan ada terus ya, bahkan setelah selesai pengobatan pun akan mempunyai gejala batuk gitu itu. Nah, seperti itu ya. Jadi pokoknya untuk warga Cianjur yang punya keluhan terhadap paru-paru, tadi batuk-batuk, ayo segera periksakan kesehatannya, tentu saja ke dokter spesialis paru ya. Dokter Ya. prakteknya berarti di RSUD RSUD setiap hari Sabtu. setiap hari Sabtu. Hari ini dokter ada. Ya. Jadi yuk jangan malu-malu, langsung periksakan karena lebih baik mencegah daripada mengobati dan lebih baik mengobati daripada nanti jadi nggak terobati. Oke. Dokter nggak kerasa 30 menit sudah kita Iya, ngobrol-ngobrol terima kasih. tentang TB dan Rizal juga
nggak bosen-bosen untuk selalu mengingatkan wargi Cianjur untuk tetap menjaga kesehatannya dimanapun dan kapanpun, termasuk juga soal TB ini ya dok ya. Yeah. Ayo kita bangun awareness kita terhadap TB ini sendiri, ayo bareng-bareng mencegah. Seperti tema tahun ini apa dok? Stop TB apa? Stop Yes, we can and TB. Oh yes we can in TB. Oke. Jadi untuk wargi Cianjur jangan lupa untuk selalu sadar dan terhadap jangan ragu untuk memeriksakan kesehatan kepada paskes, ke rumah sakit apabila ada gejala tadi, supaya kita tetap memiliki badan yang sehat, dan apabila ada penyakit kita tetap terdeteksi, tetap terobati, dan penularan akan berkurang. Betul sekali ya. Terima kasih untuk wargi Cianjur yang sudah bergabung dan setia menonton. Terima kasih juga untuk dokter yang sudah mau ngobrol-ngobrol hari ini sama Grisel. Sekali lagi terima kasih. Sehat selalu untuk dokter. Semoga kita semua ada dalam keberkahan di bulan Ramadan ya. Saya Grisel Adita bersama dengan dokter Ustaz Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua.